4. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap malam, sebab kau milikku untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalammu selamanya. Yeay. Oke, happy Sunday buat semuanya. Ini konten kita buat pada hari Minggu tanggal 21 ya, 21 bulan Juni 2020. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saya bersama tim PW GES Bandung Live Depok. Di samping saya ada Morens. Biasa panggil Michael Angelo. Oke. Sebelah saya ada, sebelah Morens ada siapa? Babija. Barbara. Oke. Ada Barbara ya, nama panjangnya Bali. Barbara Lisara ya. Kemudian ada Aldo. Aldo ya. Sebelahnya Tia. ada Tia dan dia yang masih pakai topeng. Ya, ada Yoas. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol minggu ini, kita mau bicarakan tentang komitmen. Makanya tadi kan dibilang untuk selamanya. Berat bahasanya, berat. Komitmen. Ini prank karena ini mendadak ya, kita tembak kan. Nah, jadi seringkali itu kita nagih komitmen Tuhan sama kita. Aduh, siapa tuh? Betul nggak? Betul. Tuhan katanya ini, tolong dong Tuhan. Nah, kita tagih komitmen Tuhan. Kira-kira apa jadinya kalau Tuhan yang tagih komitmen kita? Selesai. Oke, kita mulai dulu dari yang paling senior. Dari senior dulu, dari Morens. Oke, Morens sudah berapa lama melayani Tuhan? Sudah dari tahun 2000 berapa ya? 2006. Tahun 2006, berarti kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Apa pelayanan pertamanya Moren? Pelayanan pertama tuh khotbah. Luar biasa banget ya. Pelayanan Iya, pertamanya khotbah. Biasanya orang pertama ngepel gereja, ujungnya khotbah. Gitu Kita khotbah. khawatir awal khotbah, akhirnya ngepel gereja. Oke. Iya. Oke, Moren selama 14 tahun ini kurang lebih udah pernah pelayanan di daerah mana aja? Banyak di kalau gereja kan gereja bangsa-bangsa. Kalau pelayanan kebanyakan hampir semua daerah kecuali Maluku. Justru di kampung sendiri belum pernah. Belum pernah, wow. Ya. Kalau semua daerah sudah. Semua daerah sudah kecuali Maluku. Ini menarik nih, ya. Ini menarik bahwa udah pelayanan ke seluruh daerah, tapi di kampung sendiri belum pernah. Kan kita kayak Tuhan Yesus. Nabi aja ditolak di kampungnya. Kelihatan ya, kalau khotbahnya kelihatan. Nah, oke, Morens waktu awal kali pertama kali pelayanan, ingat nggak pernah komitmen apa sama Tuhan? Oh iya, gue ingat itu waktu dulu gue sempat pertama kali pelayanan itu gue bilang gini, Tuhan yang penting dulu sebelum bikin khotbah, dulu itu masih ingat tuh waktu pemuritan di Ambon tuh main musik tuh, gue cuma bilang sama anak-anak ajak untuk pemuritan di gereja. Terus gue sempat bilang gini, Tuhan gue nih pengen gak usah jago-jago lah, yang penting gue bisa nyanyi, doa, bisa main musik sendiri. Maunya ibaratnya main musik bisa ikut pemuritan itu bukan buat pelayanan, bisa main musik buat diri sendiri, bukan orang lain. Tapi kehendak Tuhan berbeda.
itu main musik buat tiap hari ada pujian penyembahan. Oke. Jadi komitmen awalnya ini Morens komitmen sama Tuhan untuk main musik buat penyembahan Pribadi ya, Oke. bukan buat iringin orang lain. Sekarang kita cut dulu sampai di sini, kita geser ke sebelahnya. Barbara. Oh, Lizara, Bapak Oh, Lizara. Lizara. Tadi katanya Barbara. Oke, gimana Lizara? Bener. Lizara melayani Tuhan pertama kali kapan sih? Ini sini. Enggak. Dari Juga SMP? sih. Iya sih dari SMP. Bener dari SMP. SMP. SMP ikut mama pelayanan dulu di salah satu gereja tuh jadi tamborin. Oke. Wow. Pas masih kurus-kurusnya gitu. Jadi proklamasi bukan? Iya betul sekali, Pak Ishak. Salam buat Pak Isa. Oh, Faisal. Papi Mami ya kan dipanggilnya Papi Ishak sama Mami. Dari tamborin sih pertama, terus abis tamborin cuman berapa SMA tuh udah mulai nggak gereja. SMA tuh nggak gereja, malas-malasan gereja gitu, nggak melayani sama sekali. Terus awal masuk kuliah di sini tamborin juga Di mana? di GSW The New Life jelas Depok. dong, Nah, waktu SMP itu kan masih muda banget ya Lizara ya? Iya. Masih muda banget, tentunya pelayanan itu bukan hal yang mudah dan seringkali tuh kita yang pelayanan sejak masa-masa muda itu kehilangan masa Main. kebahagiaan, Iya, masa main. main kita di anak-anak ya kan? Karena kalau orang udah pelayanan kan biasanya kan banyak tuntutan, kamu udah pelayanan jangan gitu kan begitu ya? Pernah nggak Lizara ngalamin kayak gitu waktu masa-masa baru pelayanan? Pernah banget, makanya sempat menghilang itu loh dari transisi SMA deh, kayaknya SMA tuh jadi males-malesan gereja karena kayak bosan sama rutinitas gitu. Jadinya menjadikan pelayanan itu rutinitas, bukan ya lah latihan lagi gitu, capek, bukan panggilan. Nah, waktu itu sama nih kayak mulai pertanyaannya tadi. Waktu pelayanan pertama-tama kali itu pernah nggak sih bikin komitmen sama Tuhan? Pas SMP belum paham bener sih komitmen itu apa, cuman berdoanya kayak terima kasih Tuhan udah karena kan menari itu harus ada bakat juga ya Bapak. Kalau kita diajarin terus nggak bisa-bisa ya kan yang capek juga yang ngajarin. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kasih bakat. Sekali diajarin tuh kayak cepet bisanya. Dulu cuman berdoanya ya terima kasih Tuhan untuk setiap bakat yang Tuhan berikan. Tapi enggak. Masih langsing ya? Iya waktu masih langsing. Tapi malah itu jadi enggak kayak ya udah terima bakat, udah terima talenta yang Tuhan berikan ya udah tapi didiemin gitu aja. Enggak ada Pernah ada komitmen nggak gitu? Nanti Tuhan kalau aku nanti pengen apa gitu. Enggak sih kalau waktu dulu enggak. Oh, nggak Orang berani ya? enggak berani komitmen. Sampai sekarang nggak pernah komitmen. Kalau sekarang udah beda Bapak. Dengan segala proses hidup yang terjadi. Sekarang udah pernah komitmen apa sih sama Tuhan? Mau melayani terus apapun kondisinya. orangnya. Apapun kondisinya sih. Oke, keren ya. Jadi Lizara ini berawal dari tamborin, lalu sekarang udah jadi worship leader. Dia bukan cuma bisa nari, tapi suaranya juga suara Tuhan. Udah dirangkulkan. Oke, suaranya geser nih. Aliando. Aliando. Ini GGS-nya guys, Pak. Oke. Aldo. Ya Bapak. Aldo ini dikenal dulu dengan istilah nama bolang. Oh iya. Bobok kayu. Coba dong, bisa ceritain nggak? Kenapa sih ada sepanggilan si bolang? Iya. Panggilan sayang. Ini kita baru tahu semua nih. Jadi yang pertama kasih itu Kakak Ido. Oh memang Ido di Ya, Kak Ido kan. Jadi kan dulu kan aku kan kecil gitu kan terus pakai topi suka kebalik gitu. Waktu SMP kelas 2. Pakai tas itu kan jadi udah paling kecil. Jadi dia terus udah lincah kan, suka-suka ini segala macam. Akhirnya Kak Ido panggil bolang. Ujung-ujungnya semua ikut panggil bolang kan. Karena satu panggil akhirnya semua panggil jadi bolang udah. Jadi sejarahnya muncul dari Ido. Dari Kak Ido. Oh, Ido. Dia yang kasih. Kongo. Kita harus undang Ido. Kita akan undang dia ya. Nah, oke. Berikutnya Aldo, pelayanan apa sih sekarang pelayanannya?
Sekarang worship leader. Dari bolang. Dari Bolang ke worship leader. Dari bolang ke worship leader. Dulu waktu pertama kali pelayanan apa tuh? Dulu sempat ini sih belajar LCD tapi belum sempat untuk pelayanan LCD, cuma belajar aja sampai akhirnya singer. Singer. Ya, pertama kali singer itu kalau nggak salah tahun 2015 enggak 2014 kelas Dari SMA. Gesma dong. Sudah Dari Gesma ya. di Gesbak itu kalau nggak salah kelas 1 atau 2 SMA lupa. Akhir tahun. Keren. Dari SMA ya. Sekarang udah nikah. Ya, jadi Aldo worship leader. Dia juga punya Instagram yang banyak banget. Aduh. Betul. Selegram dia, selegram. Ya, Selegram. ya. Segram Selegram. Nah. Oke, geser lagi. Geser. Santai Aku deg-degan ya terakhir. Oh belum komitmen. komitmen. Aldo pernah bikin komitmen nggak soal pelayanan ya? Soal pelayanan, pertama kali aku bikin komitmen itu pas ditunjuk jadi youth leader, jadi ketua pemuda. Nah, itu pertama kali bikin komitmen. Di situ kalau ya udahlah kayaknya nih memang udah saatnya kalau aku bener-bener pelayanan yang benar, karena kan waktu masih singer kan itu juga masih singer sih, tapi kayak udah ajak ayo latihan buat jadi WL, latihan. Tapi aku masih ibaratnya dibilang anget-anget ayam lah. Ya masih anget-angetan, kadang muncul, kadang enggak. Akhirnya pas ditunjuk jadi ketua pemuda baru akhirnya udah mutusin kalau ini emang udah saatnya buat sungguh-sungguh sih buat sama pelayanan gitu sih, komitmen sama Tuhan. Dan ya memang nggak mudah sih, masih ada jatuh bangunnya banyak sering, tapi ya pilihannya gitu, kita mau bangun apa enggak. Gitu ya, jadi mau pelayanan terus ya. Oke, geser. Kok aku udah terakhir sih dia. Ayo, siapa nih sekarang? Mas Anda. Dia Mirzani. Terus Pertama kali pelayanan tamborin pastinya. Satu geng sama Lijara. Satu geng ya. Satu geng. Dulu sama masih kurus juga ya. Masih kurus. Sekarang juga masih kurus kok. Masih kurus sekarang. Itu tahun baru lulus SMA. Pelayanan pertama kali tamborin, dan itu mungkin sama kayak Lijara, belum ada komitmen, belum punya berani kasih komitmen karena mungkin anggapnya kayak masih rutinitas, latihan lagi. Tapi semenjak ditunjuk sama Bapak Ai sebagai ketua tamborin, aku punya komitmen. Kalau aku mau menari, aku mau melayani tamborin sampai sebelum aku menikah. Kalau sudah menikah, mungkin stop pelayanan tamborinnya dengan kondisi badan mungkin, atau karena punya keluarga, dan tapi pelayanan lainnya bisa gitu. Khotbah kayak dahsyat. Guru sekolah minggu gitu misalnya. Menurut Mace. Itu sih komitmennya Bapak Is. Oke ya. Jadi setelah saya sampai sebelum menikah masih tetap mau pelayanan, tapi nggak tahu pelayanan yang lain. Barangkali mungkin melatih tamborin dan sebagainya. Wes. Oke. Biasa. Keren. Ini the best kita nih, the best. Oke. Ini tunggu. Sekarang Nih. Ya, enteng nyata ya? Gimana? ya namanya siapa, Tanya dong. terus pelayanannya pertama kali kapan, apa bidangnya, terus komitmennya apa dengan itu. Oh gitu. Selama kemarin ya, bukan sekarang, komitmen yang kemarin. Awal mulai. Oke. Ya tadi udah dikenali namanya Yoas. Mulai pelayanan 2006. Dan itu pun sepi ya guys. Satu angkatan kemarin. 2006 sama Korea. Berarti kita seumuran ya. Enggak. SMP. Dan itu sebenarnya nggak sama, kayak nggak pernah kepikiran untuk pelayanan gitu. Sama sekali nggak kepikiran. Saya puji Tuhan sekarang worship leader. Untuk jadi WL itu jauh dari pemikiran saya, teman-teman Bapak Ibu ya semuanya. Itu nggak pernah kepikiran sama sekali. Cuman ya itu dia, awal pelayanan
Dari awalnya sebenarnya nggak pelayanan, kesaksian. Wus. Cuman untuk nyanyi gitu, cuma nyanyi. Akhirnya diajakin latihan, akhirnya pelayanan overhead. Tamborin kagak kan? Enggak itu. overhead. Kelihatan yang siapa? Zaman ya. Masih overhead. Masih overhead. Iya, masih pakai HP, terus yaudahlah itu berjalan waktu gitu. Sebenarnya mulai ada panggilan jadi WL sebenarnya pas dari SMP itu sih gitu, dan itu udah berpikir sebenarnya hampir mirip sama Kamoren, pengennya tuh bisa main gitar sendiri, bisa nyembah sendiri, itu aja sih sebenarnya untuk pribadi sendiri. Tapi ya puji Tuhan ya sampai sekarang bisa melayani. Komitmennya sih kok dari dulu nggak pernah mikir-mikir ya mau disuruh pelayanan di mana, maksudnya diajakin pelayanan nggak usah mikir-mikir sih kalau itu sih. Oke. Gitu. Ya, jadi tetap komitmennya mau pelayanan apapun bidangnya katanya begitu ya. Oke. Ini mau balik ke Morens nih. Menarik nih. Tadi kan dibilangnya dia belajar main gitar, ya dia komitmen sama Tuhan supaya bisa penyembahan. Ya, Ya kan? Nah, sekarang Morens kan nih udah jadi selebritis. Ya. Udah jadi musisi profesional, ya. Bayarannya aja nggak nahan. Nah, jadi kalau mengundang dia itu ya nasi tumpeng. ya, nasi padang, ya kan. Nah, Morens kan juga main kan di Ya. acara sekuler kayak pernikahan, wedding, acara TV juga. festival, Acara TV juga. acara TV. Udah tentu bukan dibayar. Net. Jangan sebut nama dong. Acara TV, tes sensor tuh. Oh, iya. Oke, acara TV, terus mungkin di acara-acara lainnya ya, yang kalau orang lihat tuh kayaknya kok hedon banget nih, duniawi banget gitu. Yoi. Nah, Morens waktu lagi main di acara-acara sekuler gitu pernah nggak sih keinget, kan gue pernah komitmen ya? Nah ini nih. Pertanyaannya, Waktu lu lagi main nih di acara-acara sekuler kayak acara wedding atau di kafe atau di tempat remang-remang gitu kan, lu pernah nggak sih keinget waktu lagi main musik itu, gua kan dulu komitmennya sama Tuhan. ngerti. Nah ini nih, saya mau kasih ini benar, ini pernah kejadian. Ini yang bikin satu acara akhirnya tutup. Ini saya buka-bukanya, saya belum pernah bilang ke lain. Ini mudah-mudahan orang yang undang saya punya acara itu dia nggak nonton. Jadi waktu itu saya diundang satu acara stasiun TV. Terus saya sempat bilang sama istri saya hari itu, sudah malas, maunya main musik. Jadi tiap kita tuh syuting satu hari itu 2 episode. Itu saya udah syuting udah hampir 20 episode. Waktu masuk 20 episode sempat ngomong sama istri waktu di rumah. Kan kayaknya udah nggak damai sejahtera main di TV. Karena banyak pelayanan yang akhirnya gue cancel. Oh. Nah, cancel terus akhirnya bilang sama istri, kayaknya 1 episode lagi ke stop. Gue mau lanjut lagi. Suruh mereka cari basis lain. Tapi ketika syuting selesai, minggu depannya masih lanjut lagi. Oh, langgar. Masih lanjut lagi. Dan itu akhirnya awalnya tadi udah bete, ketika komitmen itu udah mau berhenti, tapi kenyataan waktu syuting jadi enak. Oke. Lanjut lagi. Sampai satu ketika rating lagi bagus, tiba-tiba di stopin. Dari hari itu katanya di stopin itu dengan alasan tidak jelas. Dari situ baru saya ingat, kan tujuan saya buat pelayanan. Mungkin gara-gara itu akhirnya terlalu rakus. Jadi lu nggak bisa stopin, Tuhan suruh orang stopin ya. Mudah-mudahan orang yang punya acara nggak nonton. Oke. Ya jadi komitmennya pernah dilanggar ya. Sering barangkali dilanggar. Sering. Kadang suka itu cancelin pelayanan gara-gara ngejob. Nah, tuh waktu cancelin pelayanan tuh gimana, perasaannya gimana, Moren? Awalnya sih nggak Biasa aja. nggak enak. Ya, awal pertama kali cancel tuh nggak enak. Mungkin karena dosa ya, lama-lama jadi Terbiasa. enak aja. Ini pengakuan yang jujur loh ya. Jadi pelajarannya nih buat kita nih dari Morens, kalau
lu biasain hal yang nggak benar, lama-lama jadi biasa. Itu bahaya ya. Nah tapi sekarang Moren setelah presentasi hidup lo nih ya, dari Senin sampai Minggu atau dari hari ke hari ya 30 hari dalam sebulan, mana lebih banyak lu pakai buat pelayanan atau buat Kalau sebelum corona kita bicara sebelum corona ya, karena corona kan tiap hari di rumah, terpaksa. Nah, kejadian itu akhirnya lagi-lagi si corona yang salahin ya. Iya. Jadi kita mau kesalahin corona. Jadi waktu awal masa 2019 ya. Awal masa 2019. Jadi acara saya itu 2018. Iya 2018. Awal 2019 acara di stopin. Tapi job-job manggung masih berceceran di mana-mana. Pokoknya jadwal itu sebulan itu bisa, seminggu itu bisa sampai kadang-kadang nggak pernah pelayanan. Terus akhirnya waktu mulai bulan Maret udah mulai komitmen. Jadi masih 50-50. Jadi pelayanan 50%, main musik 50%. Tapi kadang-kadang masih lewat dikit sih 60. Oke. Jadi masih kadang-kadang 50-50, kadang-kadang kita kan menutup kemungkinan buat makan juga. Iya. Jadi Morens ini memang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau soal pelayanan dia nggak pernah hitung-hitungan. Nah, jadi dia cari makan di luar pelayanan, alias dia bekerja dengan keahliannya, profesinya sebagai musisi. Keren ya. Hanya saja tetap harus ingat nih komitmennya ya kan. Nah, terakhir nih untuk Morens. Bukan Morens bagian terakhir, bukan. Terakhir untuk Morens ya. Morens selama setiap hari, sepanjang minggu gitu. Berapa kali ada punya waktu khusus nggak untuk penyembahan seperti awal-awal waktu kasih mula-mula? Nah ini dia nih. Saya bersyukur sih ada corona. Karena dengan ada corona, hampir tiap malam saya punya hubungan pribadi sama Tuhan. Biasa tuh kadang-kadang sama istri tuh nggak pernah punya pujian penyembahan. Soalnya kerjaan saya pulang pagi, istri saya tidur. Saya pulang, istri saya tidur, istri saya bangun, saya tidur. Dia pulang kantor, sudah gak ada saya udah kerja. Jadi itu rutin kadang-kadang ke gereja. Jadi nikah buat apa dong? Ya, makanya itu saya juga bingung. Itu kadang-kadang pelayanan itu akhirnya menjadi satu rutinitas yang biasa aja. Biasa kalau dulu mau ke gereja pelayanan, yang penting gue udah tahu chordnya segala macam. Ibadah jam 6, saya bangun jam 5. Otomatis nggak ada dua persiapan. Biasa Sabtu, biasa puasa dulu kita dikasih hari Kamis ya. Itu udah nggak ada lagi. Pokoknya ibaratnya chord itu udah di kepala. Jadi main musik udah kayak nggak bisa dibedakan. Kadang-kadang ini saya jujur aja nih. Kadang-kadang saya suka tidur di gereja sambil main musik. Ada yang tahu. Kadang-kadang karena kecapean kan, jadi dari malam manggung sampai jam 4 pagi. Pulang cuma numpang jadi mandi. alam bawah sadar lo dong. Iya. Jadi numpang tidurnya di gereja, apalagi penyembahan. Itu kalau mau kursus mahal tuh. Oke nih, buat yang lainnya ada nggak ya punya pengalaman kayak Morens? Komitmen, tapi akhirnya komitmennya dilanggar. Ada nggak? Kayaknya anak manis-manis semua ya sini. Kayaknya mereka ada baik-baik ya. Ya tapi sebelum sampai ke kalian mungkin masih mikir-mikir, saya cuma mau ngomong begini. Terima kasih untuk Corona yang udah membuat Morens kembali menyembah Tuhan setiap hari ya. Tapi kalau bisa jangan lama-lama dia bertahan di sini lah. Iya, kalau kelamaan semua teriak ya. Oke, yang lain ada nggak yang udah pernah ngelanggar pengalaman pribadi yang nggak pelayanan 2 minggu, 2 bulan. Berbulan-bulan. Oh berbulan-bulan. Ngomong dong. Gak tahu berapa bulan ya waktu itu ya. Kepahitan sama siapa? Keterbukaan adalah awal pemulihan. Bukan pengetahuan. Oke, yang rohani dong. Oh iya benar. Ngomong dong. Apa gue panggil orangnya? Kayaknya orangnya ada di sini. Jangan dong. Kan biar Kita tunggu episode selanjutnya. Kita pertemukan terjadi pemulihan. Aku sih nggak apa-apa.
Ngomong dong biar semua orang bisa belajar. Oke, ayo. Iya beneran. Apa? Pernah nggak? Melanggar komitmen ya pasti Iya. pernah. Bang. Pernah ya. Pernah banget sih, apalagi dulu tuh ngerasa banget bener kasih mula-mula waktu kita awal-awal itu pelayanan ya, kita doa puasa, sering fellowship banget. Iya, sering banget fellowship pas lagi masih zaman sekolah atau kuliah, kalau nggak salah zaman kuliah tuh masih sempat fellowship, doa puasa tuh rajin banget setiap hari Kamis. Iya. Itu rajin banget, nggak pernah bolong. Sekarang boro-boro. Kalau dulu, gue simpulin, kalau dulu dia sering doa puasa, kalau sekarang dia sering puasa doa. Betul. Dibalik, betul banget. Karena puasa dulu Betul. kurus. Saya mengakuinya. Oke, lagi nggak yang lain? Ada? Kalau ada, Itu kalau sih nggak sama, ada. kalau aku lebih ke sekarang kan udah beda ya Bapak ya, mungkin aku pokoknya Tuhan baik banget deh, sangat amat baik. Dia bukan sebenarnya sih bukan pekerjaannya yang bikin kita lupa, so sibuk kan, sampai kita nggak bisa menyempatkan waktunya. Karena dulu pas kayak kuliah santai-santai ada banget waktu buat Tuhan, pas sekarang udah dikasih kerjaan malah nggak ada waktu buat Tuhan. Jadi kalau presentasi hidup aku ya Bapak ya sekarang nih, sebelum corona 50% itu diri sendiri, 30% pekerjaan, 20% itu Tuhan. Wah. Beneran, aku jujur banget. Karena masih egosentrisnya tuh masih gede banget, tinggi banget, kayak kesenggol dikit aja bapernya udah kayak apaan tahu, sumbu pendek. Ya kan? Sumbu pendek, orang mau ngomongin apa yang baik-baik juga lu tuh nggak tahu gitu. Lu tuh nggak tahu perasaan gue gitu. Ada temenku malam-malam. Oke. Itu aja. Setelah corona gimana? Semua dibolak-balikin Tuhan sih, dibalikin Tuhan, bener-bener kerjaan enggak. Ya kan nggak ada waktu lagi tuh, jadi kan 30%-nya udah hilang, nggak mikirin pekerjaan gitu Bapak. Bener-bener 50%-nya bener-bener mau mikir egois apa lagi ke diri sendiri. Kalau lagi corona kayak gini ya harus mikir orang juga, mikir segala macamnya. Ya udah sekarang fokusnya cuma Tuhannya jadinya naik, fokus ke Tuhan itu jadinya naik. Nambah coy, nambah. Nambah. Sekali lagi terima kasih corona. Lama-lama corona. Tapi sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing sih Bapak. Gimana tuh? Maksudnya sebelum atau ada corona ataupun nggak ada corona itu ya lu kembali ke lo sendiri. Kalau bisa sebelum ada corona lo nggak bisa sampai full banget ingin Tuhan, maksudnya kayak tadi kayak Iza bilang 30% cuma ke Tuhan, 50%-nya ke kerjaan. Itu balik lagi ke lu mau berapa persen ngasih ke Tuhan gitu. Iya. Setuju banget. Ya. Kita itu dengan Tuhan ada 4 model keintiman. Keintiman yang pertama adalah keintiman aktif, di mana kita tuh berusaha cari Tuhan, puasa, penyembahan, ya. Akhirnya terjebak dengan rutinitas. Dan Tuhan nggak berkenan tuh kayak gitu, ya kan? Kita tahu kan gitu kan? Kayaknya buktinya apa? Ya dia rajin pelayanan, rajin doa, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Itu ciri orang yang punya keintiman aktif. Tapi ada juga yang punya keintiman pasif. Tapi menurut gua ini better. Kenapa? Karena dia cuek, tapi Tuhan peduli banget sama dia. Ya kan? Tuhan peduli banget sama dia nih. Sehingga dia naik pada keintiman yang ketiga, namanya keintiman reaktif atau responsif. Dikasih sakit, baru cari Tuhan. Ya. Pas ada ya, patah hati, baru cari Tuhan. Ya. Sampai dulu ada tuh pendeta, ya, salah satu teman pendeta, dia bilang begini, saya mau berdoa biar jemaat di sini punya banyak masalah, supaya jemaatnya semua datang ke Tuhan. Akhirnya apa? Jemaatnya bukan datang sama Tuhan, jemaatnya lari tinggalin dia. Karena gembalanya doain supaya jemaatnya punya masalah. Nah, itu masalah baru lagi. Masalahnya sama pendetanya. Iya, dia masalah pendeta kan. Nah, keintiman yang keempat itu yang tadi Tia bilang tuh, namanya keintiman otomatis. Nah, dia itu nggak peduli apapun kondisinya, keadaannya, dia udah punya jam yang disiplin, dia udah punya jam yang teratur, moodnya juga mood yang teratur, ya.
Dan kebanyakan kita itu ada di level yang ketiga, keintiman responsif atau reaktif. Terbukti thanks to corona yang banyak mengembalikan hati manusia pada Tuhan hari-hari ini. Ya. Nah jadi iya dong, dulu gereja mau bikin doa semalaman, mau bikin doa puasa itu paling seminggu sekali. Sekarang ada gereja yang setiap hari puasa. Iya benar. Ya. Ada gereja yang setiap hari doa semalaman. Malah ada yang doa berantai 24 jam nggak putus. Nah, bahkan Gas Banyuwangi begitu, doa berantai 24 jam nggak putus. Nah, jadi dulu waktu belum ada corona nggak ada doa berantai ini. Bahkan ada yang tanya sama saya, Pak, nanti kalau doa berantai, kalau corona udah selesai, apakah kita masih doa berantai? Ya masih dong. Kenapa? Justru kan jadi pola kita lagi latihan untuk masa-masa setelah corona. Bukan berarti kita responsif setelah corona selesai juga doa-doa kita, ya kan? Nah, jadi nih kita ada 4 model keintiman dengan Tuhan. Nah, sekarang kita kebanyakan ada di nomor 3. Nah, pernah nggak punya pengalaman udah kering banget, udah lama banget nggak pelayanan, lama banget nggak penyembahan, terus kena satu masalah, langsung balik lagi ke Tuhan? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Istilah pada Nggak, yang banget gitu, yang misalnya yang berat banget, yang kena banget, ya? Pernah nggak? Kalau aku mungkin ini sih bukan masalah sih. Kata hati. Enggak. Kan sempat waktu itu kan pernah hilang dari pelayanan. Itu hilang dari pelayanan karena gitu, karena merasa jenuh. Kalau itu merasa jenuh kayak gini-gini aja ya kan, pelayanan gue itu gini-gini aja, apa ada yang salah. Akhirnya aku mutusin buat kayaknya coba dulu deh, stop dulu, lihat apa yang akan terjadi gitu, mikirnya gitu kan, apa yang akan terjadi ya kalau stop dulu. Tapi stop seminggu, terus 2 minggu, kok lama-lama jadi menikmati. Iya, jadi geblos. Jadi pernah sebulan benar-benar nggak ke gereja, lebih benar-benar nggak ke gereja kemanapun. Akhirnya di situ untungnya sadar sendiri sebelum Tuhan yang sadar sendiri kalau kayaknya ini salah deh. Jadi kayaknya ini salah deh, dan juga dan puji Tuhan juga ya punya support system yang baik sih, yang kalau hilang pasti dicariin gitu. Kalau hilang pasti dicariin. Contohnya ya kayak ke rumah, kayak gitulah. Akhirnya ya udah coba buat kayaknya emang nggak gini deh, seharusnya nggak hilang gini. Ya udah akhirnya coba buat balik lagi, dan aku pikir saat balik lagi itu bakal susah lagi buat untuk balik ke posisi yang semula, bakal susah lagi. Ternyata oh enggak. Itu Tuhan masih kasih kesempatan itu buat aku. Kalau balik lagi Tuhan masih kasih kesempatan itu, dan ya puji Tuhan masih terus sih belajar setia sekarang di pelayanan. Ya pikiran untuk mundur sih sebenarnya berkali-kali, tapi ya udahlah, jalan terus aja karena udah komitmen juga kan. Fight. Oke. Ya. Pasti masih banyak cerita-cerita lainnya, tapi karena durasi ya, jadi kita harus mengakhiri ya, siaran ini. Karena makin lama makin baper nih gue lihat. Ya. Nanti kita akan undang satu persatu ya, di episode berikutnya untuk kita ajak ngobrol bareng heart to heart. Apalagi buat pemulihan hati. Betul ya. Untuk kita pulihkan. Oke, untuk ngomong komitmen, saya cuma mau bilang begini, Tuhan nggak pernah lupa dengan komitmen kita, ya. Dan kita komitmen pun itu karena dorongan Tuhan. Jadi hidup lo, hidup gue, hidup kita semua itu sebenarnya semua dalam kontrolnya Tuhan. Jadi kalau kita keluar dari kontrolnya Tuhan, kita keluar dari komitmen, Tuhan nggak akan habis cara untuk balikin kita kepada komitmen kita. Oke, itu aja. Tetap semangat, jaga kesehatan,
Sekali lagi thanks to Corona and God bless you. Oke, satu pujian dari kita semua. Terus Selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya. Oke. Jangan lupa subscribe dan tombol lonceng di sini. Lonceng. Nah, ting ting ting.